jelas mengatur seperti apa. Dan saya juga nggak terkenal gitu, itu cerita joke aja. Siapa nggak kenal kamu di bohong ya? Padahal bener. Nah, tapi kan kalau tindakan seperti itu kan banyak, ada plang yang nggak sesuai dengan ukuran, ada kantor yang plangnya ada, kantornya ada, tapi nggak pernah buka. Ada kantor hanya sendirian, nggak punya staf. Kan itu diatur. Nah, maksud saya sejauh mana tindakan tegas dari DKP, MKP, DKW, MKW, DKD, MKD menindak hal-hal tersebut. Ya, tentu konteksnya berbeda ya antara notaris dengan PPAT ya. Kita dalam konteks notaris misalkan ada DKD kan, Dewan Kehormatan Daerah gitu ya. Nah, kemudian juga dalam konteks pelaksanaan UJN juga kita punya yang disebut sebagai MPD ya, Majelis Pengawas Notaris Tingkat Daerah. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan gitu ya, itu kan sudah pasti akan diingatkan gitu ya, karena pemeriksaan rutin itu kan tiap tahun ada gitu ya. Dalam konteks MPD dilihat plangnya seperti apa, dilihat juga track recordnya seperti apa, kemudian ditanyakan pernah ada surat katakanlah gitu ya pemanggilan nggak, kan itu pasti ya. Nah, di tempat itulah diberikan katakanlah gitu ya masukan-masukan oleh MPD, oleh kalau dalam konteks pemeriksaan DKD gitu ya, agar kemudian menjalankan jabatannya dengan baik gitu ya. Itu dalam konteks notaris ya. Jangan sampai istilahnya dilaporkan di MPD ke wilayah gitu ya, MPW gitu ya, lanjut lagi ke pusat gitu ya. Itu akan sangat ini ya, karena dalam konteks MPD misalkan kalau ada laporan masyarakat diklarifikasi dulu tentu gitu ya, apakah yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan jabatan itu memang sesuai atau tidak. Dalam konteks DKD juga sama ya, itu dalam konteks notaris. PPAT juga sama ya. Memang kalau kita bicara tentang PP 3798 dan peraturan pelaksananya ya, Perkaban 1 2006 gitu ya, disebutkan bahwa yang mengawasi itu adalah BPN kan. PPAT itu diawasi oleh BPN ya, melalui kantor pertanahan. Nah, sekarang dengan berlakunya Permen nomor 2 tahun 2018 terkait dengan pengawasan dan pembinaan PPAT memang masih melekat di Kepala Kantor Pertanahan, tetapi kemudian dibantu oleh Majelis Pengawas dan Pembina Daerah PPAT. MP3D, MP2D kabupaten kota kan gitu ya. Artinya tetap itu juga tidak bisa ujuk-ujuk misalkan seorang seorang PPAT itu disanksi gitu ya. Karena harus tetap dilaporkan ini loh ada pelanggaran terkait dengan kode etik seseorang, namanya si Anu PPAT. Nah, kita juga atau katakanlah MPPD juga akan katakanlah mengklarifikasi kalau ada seperti itu, karena suratnya kan ke MPPD misalkan, tapi tetap itu adalah merupakan tugas dari Kepala Kantor Pertanahan. Jadi MPPD itu terbentuk, Permen 2 2018 itu terbentuk gitu ya, karena memang yang memberikan pengawasan dan pembinaan itu adalah BPN sebetulnya. Tapi kemudian dalam hal-hal yang spesifik tertentu gitu ya, bisa kemudian memberikan kewenangan itu dalam konteks pemeriksaan misalkan pengawasan gitu ya, kepada Majelis Pengawas dan Pembina PPAT di tingkat daerah. Termasuk juga dalam konteks laporan ya. Berarti kan itu terlepas dari dia, kalau kita bicara organisasi, berarti ini dua organ yang berbeda dong, antara pengurus dengan pengawas. Ya, memang menurut saya gitu ya, dalam konteks PPAT itu harus benar dibenahi gitu ya, dalam konteks pengawasan dan pembinaan gitu ya. Karena MPPD misalkan MPPW gitu ya, dan pusat MP3P, pusat gitu ya, MP3D itu berbeda dengan majelis kehormatan wilayah kan, MKW. Dalam konteks PPAT ya. Karena di daerah belum ada majelis kehormatan daerah. Hanya sampai wilayah. Betul. Itu yang saya bilang memang harus dibenahi. Jadi terkait dengan kode etik memang baiknya dalam tanda petik diawasi ya, atau dilakukan pembinaan oleh Majelis Kehormatan Daerah PPAT. Berarti tingkatannya harus sampai ke daerah. Daerah, betul. Karena katakanlah jangankan yang di daerah luar Jawa misalkan ya, di daerah Banten saja misalkan provinsi itu kan, Banten itu melewati dari BSD sampai Bayah sana gitu loh. Iya, di pantai selatan Jawa kan.
Nah, tentu akan sangat kesulitan kalau misalkan katakanlah satu provinsi itu gitu ya. Makanya kalau memungkinkan sih seharusnya dilakukan perubahan terkait dengan anggaran dasar rumah tangga terkait dengan kelembagaan-kelembagaan.